6.032 Ketua RT RW resmi dilantik, API tegaskan netralitas dan integritas. Tak sekadar dilantik, API beberkan tugas berat RT RW di Makassar. Arah sebut ada aktor kuat di balik parkir liar terowongan Mal Panakukang. Terekam CCTV, pelaku pencurian modus top-up dana dibekuk Polsek Barombong. Pemerintah Kota Makassar resmi melantik sebanyak 6.032 ketua rukun tetangga, RT, dan rukun warga, RW, hasil pemilihan langsung masyarakat. Pelantikan massal tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, dan berlangsung khidmat di lapangan Karbosi, Senin 29 Desember. Dari total yang dilantik, sebanyak 5.027 merupakan ketua RT dan 1.005 ketua RW. Pelantikan ini menandai dimulainya masa pengabdian para pengurus lingkungan sebagai garda terdepan pelayanan pemerintahan di tingkat paling dekat dengan warga. Acara pelantikan turut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkiflinanda, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, para kepala organisasi perangkat daerah, OPD, camat, serta lurah sekota Makassar. Ribuan ketua RT RW tampak kompak mengenakan rompi merah, menambah semarak suasana pelantikan. Wali Kota Munafri Arifudin, API, menegaskan bahwa ketua RT dan RW memegang peran strategi sebagai perpanjangan tangan pemerintah sekaligus penghubung utama antara kebijakan pemerintah dan masyarakat. Karena itu, ia menekankan pentingnya integritas, keadilan, dan netralitas dalam menjalankan tugas. RT RW adalah wajah pemerintah kota di tengah masyarakat. Yang pertama dan utama harus dijaga adalah integritas. Saya tidak mau mendengar RT RW justru menjadi sumber persoalan, apalagi tidak adil kepada warganya, tegas API. API juga menyoroti sejumlah isu prioritas yang harus menjadi perhatian ketua RT RW, salah satunya persoalan sampah. Ia menegaskan perlunya kejelasan kebijakan terkait iuran sampah gratis yang disubsidi pemerintah. Persoalan sampah ini harus jelas. Subsidi sampah diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu berdasarkan standar penghasilan. Di sini harus clear di tengah-tengah masyarakat bahwa yang diberikan subsidi adalah kelompok masyarakat yang punya penghasilan dengan standarisasi kilowatt hour kilowatt per hour. Nah ini yang harus menjadi turun ke tengah-tengah masyarakat supaya tidak ada ambigu di dalam sana. Yang kedua menyangkut masalah sistem pengelolaan sampah yang harus dilaksanakan secara terintegrasi sehingga masyarakat mampu menjaga lingkungannya untuk memastikan bahwa proses sampah yang ada di wilayahnya itu bisa terdistribusi atau bisa terbagi dengan baik. Yang ketiga tentu ketertiban dan keamanan lingkungan. Supaya ditahu benar-benar tidak boleh ada orang-orang yang tidak terdata yang ada di RT hari ini. Kemungkinan depan kita akan memperlakukan kembali bahwa melapor orang-orang yang datang. Artinya sistem keamanan lingkungan ini harus dijalankan secara bersama-sama. Tentu bersama dengan pihak-pihak baik TNI maupun Polri untuk menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan untuk menjaga ketertiban lingkungan itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana proses pemberdayaan bisa berjalan di tengah-tengah masyarakat itu. Melihat apakah mereka mampu membangun kegiatan-kegiatan usaha dalam bentuk UMKM dan sebagainya harus disupport oleh pemerintah. Jadi ketua RT RW ini memang punya tugas yang tidak sedikit, ya. Tetapi fungsinya berkoordinasi, menyampaikan informasi yang valid dan datang dari pemerintah kepada masyarakat. Karena kadang-kadang ada informasi yang tidak valid yang sampai ke tengah-tengah masyarakat yang membuat masyarakat menjadi bingung sehingga informasi itu tidak tersebar. Nah ini kalau RT RW ini menjadi corong sahnya pemerintah untuk menyampaikan apa yang akan diberitakan kepada masyarakat. Pak, ada target 100 hari juga kita kasih untuk RT RW. Lawat terowongan itu di-drive oleh Dinas Perhubungan bersama HPH, kami turun. Coba lihat, sudah nggak ada. Tapi Anda tahu nggak siapa di belakangnya di situ? Ada yang tahu? Tapi media nggak mau cerita, media nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani pegang.
Ku sapu kok kalau berani kau ungkap itu siapa di belakangnya sendiri. Ku sapu. Itu mulut Gua- untuk mengungkap, Pak. Iya, Kalau ku kita hormati. berbicara, Ku hormati kalau sampai mau dikasih masuk. Ada yang backing. Iya. sebut Wiki saja, Pak, supaya bisa ditulis. Ay, ya ampun itu bu. Oknum lah. Tahu siapa itu oknum. Kalau kita bilang, kita bikin, karena kita butuh narasumber. Enggak, tapi memang harus ada yang turun. Kan banyak sekali itu ceritanya. Di luar terowongan kok oknum. Sebut nih Pak di Pada saat rapat ya di mana ya rapat? Kantor dinas mau turun. Pada saat turun tidak ada itu orangnya. Tidak turun. Berarti dia bagian dari pemain. Bayangkan Pak, perumda parkir ini, Anda tahu nggak berapa perumda parkir di Makassar? Anda tahu berapa perumda parkir? Ada 4 bos. Perumda parkir, kami ada perumda kapir, oknum, ya biasalah ada warna begini juga, warna coklat. Itu berkeliaran di store. Mereka ambil uang juga, oknum ya, patut diduga. Cuma Anda nggak tahu kalau kami berkelahi sama mereka, kira-kira bagaimana? Anda nggak tahu itu. Isu. Tim Reserse Kriminal, Reskrim, Polsek Barombong, Kabupaten Goa, berhasil meringkus pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyasar toko kelontong 24 jam. Pelaku berinisial R alias Aman, 26, ditangkap polisi setelah aksi nekatnya terekam jelas oleh kamera pengawas, CCTV. Peristiwa ini terjadi pada Jumat, 12 Desember 2025, sekitar pukul 3 WITA di kios Aurelsel, Jalan Poros Takalar Boka, Desa Tinggi Mae, Kecamatan Barombong. Pelaku awalnya datang berpura-pura menjadi pembeli dan hendak melakukan transaksi top-up saldo dana kepada penjaga toko, Widya. Saat korban lengah sambil memegang ponsel, pelaku tiba-tiba mencoba merampas ponsel tersebut namun gagal. Ketakutan, korban langsung lari ke arah belakang untuk meminta pertolongan rekannya. Namun, pelaku justru memanfaatkan situasi dengan melompat ke atas meja kasir, menguras laci uang, dan berhasil membawa kabur uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Setelah menerima laporan dan melakukan analisis terhadap rekaman CCTV, pihak kepolisian bergerak cepat melacak keberadaan pelaku. Pelaku yang merupakan warga desa Bontosunggu, Takalar, akhirnya berhasil diciduk di Jalan Poros Takalar, Desa Tamasaju, saat sedang berada di rumah rekannya. Kapolsek Barombong, Ibtu Haidir, membenarkan penangkapan tersebut. Benar, pelaku sudah kami tangkap berdasarkan hasil pengembangan rekaman CCTV yang kami ungkap. Pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan di dini hari dengan menyamar sebagai pembeli, ujar Ibtu Haidir, Selasa 30 Desember. Akibat perbuatannya, Abdul Rahman alias Aman kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Barombong untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian menjerat pelaku dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Aman terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara.